jika pasangan Ilyas Triharyadi jelas-jelas secara vulgar mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, apakah pasangan Robert Ade secara vulgar juga berani bilang didukung penuh oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra? Ya, jelang hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, dukungan tokoh-tokoh politik nasional semakin mewarnai pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karanganyar. Yang pasti di debat kemarin memang masing-masing pihak sudah mengklaim, seperti Mas Ilyas Triharyadi itu sudah mengantongi dukungan penuh dari Pak Jokowi. Bahkan sudah memposting video kebersamaan Pak Jokowi dengan Mas Ilyas dan juga Pak Triharyadi. Di sana sepertinya Pak Jokowi menitipkan pesan agar bagaimana pembangunan yang ada di Karanganyar terus dilakukan dan dilanjutkan. Tetapi kalau kita melihat pasangan Robert Ade, itu memang masih tanda tanya dari dukungan penuh Pak Prabowo. Karena memang kalau kita melihat pilkada di Karanganyar tergolong unik dan pelik kaitannya dengan koalisi, hubungan tokoh-tokoh politik nasional seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Megawati. Ya, kalau kita melihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu jangan ditanya lagi. Mereka benar-benar kompak dan secara vulgar mendukung untuk pilkada di Jawa Tengah. Masing-masing jelas memberikan endorsement, memberikan dukungan penuh seperti Pak Prabowo, bahkan memberikan statement resmi untuk dukungan Pak Lutfi dan Tat Yasin. Pak Jokowi jelas juga, terbaru Pak Jokowi sudah jalan-jalan bareng, belusukan bareng dengan Ahmad Lutfi di Purwokerto. Nah, kita sudah tidak lagi membahas kemesraan, kebersamaan, kekompakan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo untuk menyukseskan jago-jagonya yang bertandang terutama di Jawa Tengah. Sementara di sisi lain, kita belum pernah mendengar pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Bahkan sampai dengan Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, pertemuan antara Megawati dan Prabowo yang sudah begitu luar biasa santer digadang-gadang untuk bertemu, tetapi sampai detik ini belum bertemu. Artinya kedua tokoh ini masih punya beban moral, beban masalah, sehingga sulit untuk dipertemukan. Tapi suatu saat nanti mungkin akan juga bertemu. Sebenarnya kalau kedua tokoh ini bertemu sebelum pilkada akan memiliki pengaruh yang mungkin cukup signifikan untuk elektoral, untuk elektabilitas pasangan calon baik bupati, gubernur yang didukung oleh koalisi. Di sana ada PDIP dan Gerindra. Tetapi sayangnya ini tidak terjadi. Jadi kemarin ketika debat calon bupati Karanganyar, pasangan Robert Ade hanya berani bilang bahwa surat rekomendasi itu sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo, yakni pasangan Robert dan Ade. Hanya sebatas itu. Tetapi kalau kita melihat alat peraga kampanye yang mereka pasang di berbagai titik-titik strategis di Karanganyar, saya kok belum pernah melihat ya ada gambar Pak Prabowo berada di belakang Robert dan Ade. Ya, saya nggak tahu apakah memang dari DPP mungkin ada kesepakatan secara strategi politik nasional karena masih menjaga hubungan baik, hubungan emosional antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jelas-jelas Pak Jokowi secara totalitas mendukung pasangan Ilyas Triharyadi. Seperti PSI, Mas Kaisang turun langsung, turun gunung mendeklarasikan untuk pasangan Ilyas dan juga Triharyadi. Saya menduga Pak Prabowo mungkin pekewo, sungkan begitu terhadap Pak Jokowi karena memang kedua tokoh besar ini mengharap betul
Jawa Tengah masih dikendalikan oleh calon-calon yang didukung sepenuhnya oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sementara di daerah-daerah lain untuk pemilihan bupati, wali kota yang kaitannya Pak Jokowi berbeda pilihan politik dengan Partai Gerindra, di sana sepertinya Pak Prabowo sungkan, pekewoh. Apalagi di Jawa Tengah, karena kemenangan pada saat Pilpres 2024, kemenangan Prabowo Gibran jelas-jelas karena pengaruh yang sangat kuat dari Pak Jokowi di Jawa Tengah. Ini sudah terbukti dan tidak terbantahkan, dan hasil survei, riset dari berbagai lembaga survei, memang pengaruh Pak Jokowi di Jawa Tengah masih sangat-sangat besar. Sehingga Pak Prabowo sangat berhutang budi terhadap Pak Jokowi untuk kemenangan mutlak di Jawa Tengah. Nah, jika ditelusuri, ternyata Pak Jokowi seringkali berkunjung ke Karanganyar, seperti meresmikan beberapa proyek besar pembangunan nasional di Karanganyar khususnya. Karanganyar terkenal dengan bumi intan pari. Kaitannya dengan bagaimana potensi dari industri yang luar biasa, terus dunia pertanian, dan juga pariwisata. Itulah andalan dari Kabupaten Karanganyar untuk terus memajukan dunia industri, pertanian, dan juga pariwisata. Nah, saya mencatat ada beberapa kunjungan penting Pak Jokowi di Kabupaten Karanganyar. Seperti pada tahun 2019, Pak Jokowi yang waktu itu masih menjabat presiden meresmikan Bendungan Gondang yang terletak di Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Bendungan ini mengairi kurang lebih 4.680 hektar, baik sawah-sawah yang ada di Karanganyar maupun di Sragen. Nah, yang masih baru, Pak Jokowi menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking Pusat Pelatihan Paralimpiade atau Paralympic Training Center di Kabupaten Karanganyar. Ini merupakan tempat atau pusat pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet Paralimpiade Indonesia. Kemudian Pak Jokowi juga hadir dalam peresmian Masjid Agung Madaniyah, masjid megah kebanggaan warga Karanganyar. Ini terjadi pada Maret 2024. Kemudian Pak Jokowi juga sempat meninjau program bantuan pompa air di Desa Krendowahono, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Jokowi berharap dengan program pompanisasi ini bisa meningkatkan produktivitas padi oleh para petani terutama di daerah Karanganyar. Dan sebenarnya Pak Jokowi di Oktober 2024 dijadwalkan akan meresmikan proyek besar pembangunan bendungan jelantah di Kabupaten Jatiyoso, Karanganyar. Tetapi sampai detik ini pembangunan waduk jelantah belum selesai. Dan saya mendengar sudah hampir 100%. Insya Allah di awal Januari 2025 itu akan segera diresmikan. Nah, itulah kedekatan Pak Jokowi dengan Kabupaten Karanganyar. Lalu siapa yang akan mendulang keuntungan? Ya, tentu saja pasangan Ilyas dan Tri Haryadi, karena jelas-jelas mendapat dukungan penuh dari Pak Jokowi. Pak Jokowi titip pesan kepada Mas Ilyas untuk bagaimana pertanian di Karanganyar bisa meningkat. Karanganyar masih menjadi lumbung padi nasional, maka ketersediaan air sangat dibutuhkan. Itulah pesan Pak Jokowi terhadap Ilyas seandainya nanti bisa memimpin Karanganyar di 2024. Nah, inilah peta politik yang ada di Karanganyar. Jadi pengaruh Pak Jokowi yang masih sangat besar di Jawa Tengah, di Solo Raya, akan dimanfaatkan betul oleh pasangan yang memang jelas-jelas didukung oleh Pak Jokowi. Tetapi agak dilema ketika di sana Partai Gerindra itu berkoalisi dengan PDIP. Karena notabene sampai detik ini Ibu Megawati dan Pak Prabowo masih belum bertemu. Masih ada sekat-sekat secara psikologis yang mereka sulit untuk bertemu.
Memang Pak Jokowi saya melihat itu benar-benar mendukung calon-calon pemimpin muda yang visioner, yang cerdas, tetapi juga bijak, santun, merakyat. Makanya Pak Jokowi tak sungkan-sungkan untuk mengajak belusukan ke pasar, ke mall, ke daerah-daerah yang rawan dengan kemiskinan. Maka Pak Jokowi sangat berharap besar kepada calon-calon pemimpin yang masih muda. Nah, kita akan melihat apakah jago Pak Jokowi di Karanganyar benar-benar bisa memenangkan pilkada di 2024 dan bisa meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya yang didukung penuh oleh Pak Jokowi.